Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, aku Tia Setiawati dari kelas 2A jurusan PGMI. Aku membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Dalam ilmu astronomi, para cendekiawan muslim juga memperbaiki dan menyempurnakan sistem Ptolemeus, model matematika alam semesta yang dirumuskan oleh astronom dan matematikawan asal Alexandria, Claudius Ptolemy pada tahun 1950 Masehi. Nah, dan kemudian pada zaman modern ini, sistem Posisi global atau GPS telah banyak membantu menemukan arah dan melacak lokasi kita, sementara teleskop membantu kita untuk mengamati langit. Tapi, bagaimana penemuan itu bisa terjadi 1000 tahun yang lalu? Dan bagaimana para penemu menemukan cara mereka, bagaimana mereka mengukur jarak dari antar bintang, dan bagaimana mereka bisa menghitung ketinggian gunung? Sebagian jawaban ialah astrolabe, temuan dari Maryam al-Astrolabi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan bagi umat Islam, posisi matahari ialah memegang peranan penting dalam menentukan waktu sholat dan menemukan bantalan Ka'bah yang paling akurat di Mekah, dan itu telah menjadi bagian dari integral dalam sains Islam sejak awal. Oleh karena itu, astronomi selalu memainkan peran penting. Tapi bukan hanya pria muslim yang berkontribusi dalam penemuan Islam. Pada abad ke-10, ada seorang wanita muslim yang bernama Maryam al-Astrolabi atau dikenal sebagai Maryam al-Ijliyah yang mengubah wajah astronomi selamanya dengan merintis astrolabe. Kontribusinya terhadap astronomi diakui pada tahun 1990 ketika Henry H. Halley menemukan asteroid terbaik di Observatorium Palomar dan menamakannya 7069 Al-Ijliyah. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu astrolabe? Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang astrolabe. Jadi, astrolabe itu adalah sebuah alat untuk mengukur ketinggian benda langit, juga dapat digunakan untuk pengamatan astronomi, ketepatan waktu, dan navigasi. Inovasi Maryam al-Astrolabi ini juga menjadi fondasi pengelolaan transportasi dan jalur komunikasi. Muslimah itu juga berkontribusi melacak posisi matahari, bulan, dan bintang, dan juga planet, dan membantu menemukan arah kiblat untuk memastikan waktu sholat dan tanggal Ramadan yang biasa kita gunakan itu. Jadi tanggal Ramadan dan penemuan bintang, matahari, benda langit itu juga dari alat yang Maryam Astrolabi buat. Wah, keren sekali bukan, teman-teman? Dan Maryam dianggap sebagai salah satu dari 100 atau 200 astronom paling terkenal dalam sejarah. Lahir dari pembuat astrolabe Al-Ijli al-Astrolabi di Suriah pada abad ke-10. Ayah Maryam adalah inspirasinya.
keahlian Maryam ini menarik perhatian pendiri Emirat Aleppo, Syaf al-Da'wa, yang kemudian mempekerjakan Maryam al-Asturabi di istananya. Ada yang perlu kita ketahui, yaitu selama masa pemerintahannya antara 944 hingga 967, Maria membantu mengembangkan navigasi dan ketepatan waktu dan menjadi terkenal di seluruh wilayah sebagai pembuat astrolabe paling detail di generasinya. Dan juga ada penulis fiksi ilmiah di Nigeria, Amerika yang bernama Nnedi Okorator. Beliau mengungkapkan bahwa pada tahun 2016, yaitu Maryam al-Asturabi adalah sumber inspirasinya dalam novelnya yang berjudul Binti. Okorator mengetahui tentang Maryam al-Asturabi di Uni Emirat Arab selama festival buku. Buku Okorator ini memegang penghargaan pada tahun 2015. Wow, hebat sekali bukan teman-teman? Dan juga Maryam dinobatkan sebagai wanita luar biasa. Dari zaman keemasan Islam oleh 1001 Invention. Lalu bagaimana cara kerja astrolabe? Jadi, astrolabe pertama kali muncul sebagai instrumen ilmiah yang digunakan untuk menghitung waktu dan mengamati langit. Ada piringan dari logam atau kayu yang kelilingi yang ditandai dalam derajat. Pointer portable berputar di tengah disk dan disebut alidade. Astrolabe ini memungkinkan para astronomi untuk menghitung posisi bintang dan matahari terkait posisinya di cakrawala dan meridian. Astrolabe adalah alat astronomi yang digunakan untuk mengukur waktu dan posisi dengan menentukannya di ketinggian objek astronomi. Berikut adalah cara kerja astrolabe. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Yang pertama yaitu mengukur astrolabe. Astrolabe digunakan untuk menemukan waktu dengan memperhatikan jalur tahunan matahari dan rotasi harian bintang-bintang yang dapat dikaitkan dengan waktu saat ini ataupun memprediksi waktu tertentu seperti waktu Ramadan atau waktu yang lain-lain. Yang kedua, menemukan arah kiblat yang biasa digunakan para kaum muslimin untuk menentukan jalur kiblat Ka'bah. Nah, astrolabe ini digunakan untuk menentukan kiblat, yaitu arah kiblat yang digunakan dalam perhitungan astronomi. Jadi ternyata kalau kita sholat, arah kiblat yang menentukan itu ternyata astrolabe ya teman-teman. Kemudian untuk mengukur ukuran bangunan, wah astrolabe ini sangat multifungsi ya teman-teman. Astrolabe ini digunakan untuk mengukur ukuran bangunan dengan memanfaatkan fungsi alat ini sebagai instrumen multifungsi. Ya, alat ini memang multifungsi teman-teman. Dan yang keempat, yaitu astrolabe sendiri dapat menghitung benda langit. Wah, keren sekali bukan? Astrolabe digunakan untuk menghitung posisi benda langit seperti matahari, bintang, bulan, planet dengan memanfaatkan fungsi alat ini sebagai instrumen astronomi klasik. Astrolabe sendiri memiliki atau terdiri dari beberapa bagian seperti
meter, plates, rete, rule, alidade, tron, lim, pin, dan horse. Bagian-bagian ini digunakan untuk melakukan perhitungan astronomi yang rumit menjadi lebih mudah dan akurat. Sangat bisa dipahami, teman-teman. Selanjutnya yaitu Maryam al-Asturlabi mempengaruhi perkembangan ekonomi di Eropa dengan beberapa cara. Yang pertama, pengembangan astrolab. Maryam al-Asturlabi adalah seorang muslimah wanita membangun astrolab dengan sangat akurat dan berguna dengan astronomi. Astrolab ini digunakan untuk mengukur waktu dan posisi matahari dan bintang. Karyanya sangat dikenal di Eropa sehingga ilmuwan Eropa menghormatinya dengan julukan Al-Astrolab. Yang kedua, pengaruh pada ilmuwan Eropa. Maryam al-Asturlabi sangat dihormati oleh ilmuwan Eropa. Banyak ilmuwan Eropa yang berkiblat padanya dan belajar dari karyanya. Karena itu, ilmu astronomi dapat berkembang pesat di Eropa. Dan yang ketiga, kontribusi pada perkembangan astronomi. Maryam al-Asturlabi mempengaruhi perkembangan astronomi dengan membuat astrolab yang sangat akurat. Astrolab ini digunakan untuk menentukan waktu, posisi matahari dan bintang, serta sebagai navigasi. Karyanya sangat berguna dalam pengembangan astronomi. Dan yang keempat, pengaruh pada perkembangan teknologi. Maryam al-Asturlabi juga mempengaruhi perkembangan teknologi. Seperti karyanya dalam membuat astrolab ini sangat akurat dan mempengaruhi pengembangan teknologi lainnya. Seperti pengembangan jam mekanik, dapat mengukur waktu dengan akurat. Dan yang kelima, yaitu pengaruh pada perkembangan astronomi Islam. Maryam al-Asturlabi mempengaruhi perkembangan astronomi Islam dengan membuat astrolab yang sangat akurat. Astrolab ini digunakan untuk menentukan waktu sholat, awal Ramadan, dan Idul Fitri, juga arah kiblat Ka'bah tentunya. Karyanya sangat berguna dalam pengembangan astronomi Islam. Dengan demikian, Maryam al-Asturlabi mempengaruhi perkembangan astronomi di Eropa dengan membuat astrolab yang sangat akurat dan berguna, serta mempengaruhi ilmuwan Eropa dan pengembangan teknologi lainnya. Yaitu para ilmuwan Eropa yang terinspirasi oleh Maryam al-Asturlabi adalah yang pertama, ilmuwan Eropa yang berkiblat padanya. Banyak ilmuwan Eropa yang berkiblat pada Maryam al-Asturlabi karena keahlian dan keterampilannya dalam bidang astronomi. Karena itu ilmu astronomi dapat berkembang pesat di Eropa. Dan yang kedua, ilmuwan yang berkiblat pada ayahnya. Ayah Maryam al-Asturlabi atau Al-Ijli al-Asturlabi juga seorang ahli dalam teknik dan desain instruktur astronomi. Karena itu, Maryam al-Asturlabi juga memperoleh keahlian dari ayahnya yang ahli dalam bidang tersebut. Dan yang ketiga, ilmuwan yang mengembangkan astrolab. Maryam al-Asturlabi juga dikenal karena membuat astrolab yang sangat akurat dan berguna dalam astronomi. Astrolab digunakan untuk mengukur waktu dan posisi matahari dan bintang. Karyanya sangat dikenal di Eropa sehingga ilmuwan Eropa menghormatinya dengan julukan Al-Astrolab. Dan yang keempat, ilmuwan yang membantu dalam pengembangan astronomi. Maryam al-Asturlabi mempengaruhi perkembangan astronomi dengan membuat astrolab yang sangat akurat. Sungguh sangat multifungsi. Dan yang kelima, ilmuwan yang membantu pengembangan teknologi. Nah, Maryam al-Asturlabi ini dalam penemuan astrolabnya membantu mereka untuk mempengaruhi perkembangan teknologi.
seperti jam mekanik dan lain-lain. Yang keenam, ilmuwan yang membantu dalam perkembangan astronomi Islam. Maryam al-Asturabi mempengaruhi perkembangan astronomi Islam dengan membuat astrolab yang sangat akurat digunakan untuk menentukan waktu sholat, awal Ramadan dan Idul Fitri, karena sangat berguna dalam pengembangan astronomi Islam. Dengan demikian, Maryam al-Asturabi mempengaruhi perkembangan ekonomi di Eropa dengan membuat astrolab yang sangat akurat dan berguna, serta mempengaruhi ilmuwan Eropa dengan pengembangan yang teknologi lainnya. Dan selanjutnya kesimpulan dari kisah Maryam al-Asturabi, yaitu bahwa dia adalah seorang wanita muslimah yang ahli dalam bidang astronomi dan teknologi. Dia dikenal sebagai perempuan pertama yang membuat astrolab, sebuah alat yang digunakan untuk mengukur waktu dan posisi matahari dan bintang. Astrolab dibuat oleh Maryam al-Ijliyah, juga dikenal sebagai Maryam al-Asturabi, pada abad ke-10. Dia terinspirasi oleh ayahnya yang ahli dalam teknik dan desain instrumen astronomi. Maryam al-Asturabi juga dikenal karena kecerdasannya, akademisnya, dan pemikirannya yang sangat fokus yang menjadi dasar dalam mengelola transportasi dan komunikasi menggunakan astrolab. Karyanya kreatif dan inovatif, serta kontribusinya dalam bidang astronomi membuat menjadi salah satu ilmuwan terhebat pada masa Abbasiyah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.